minta pindah ke Surabaya itu juga puncak-puncaknya reformasi. Ya, ya. Ketika upaya untuk melengsarkan rezim Pak Harto dulu itu. Nah, maka kegiatan istighosah itu kan menjadi menasional. Teman-teman terbiasa ikut torikoh atau kiai-kiainya dulu itu ikut torikoh yang istighosahnya mengikuti model yang dikembangkan oleh Yai Romli. Teman-teman mahasiswa yang ber-PMII. Itu sudah mulai sejak dari Surabaya, istighosah yang diijazahkan oleh beliau. Ya, jadi ketika masih beliau menjadi PNS di Surabaya. Sampai dibawa di Malang. Sampai saya bawa ke Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Kang Sadli sowan kepada beliau Abah Romton. Tapi beliau tidak berkenan disebut Abah. Nggih, Pak? Yo, gak cocok. Maunya Mas Romton aja. Nggih, mboten napa-napa pun kula manut. Supaya akrab. Nggih. Dan memang usia kita tidak terpaut jauh. Nggih, Mbak. Hanya berbeda 40 tahun. Nggih, Mas Romton. Baik, jadi malam hari ini Kang Sadli ngeluru ilmu tentang istighosah. Kenapa harus istighosah? Karena memang Kang Sadli melihat beliau walaupun dosen, intelektual, sekaligus juga pemikir, macam-macam loh. Wis lemen entek-entekan sih. Tapi yang menarik bagi Kang Sadli itu Kang Sadli ngomong mumbul-mumbul. istighosah. Jadi kok di kalangan para aktivis yang mungkin susah bagi kita untuk mengajak istighosah, tapi dengan beliau, Masya Allah, merangkul bukan memukul. Takluk lah, ngaten niku. Terus pundi? Kita istighosah niku kan macem-macem toh, Pak. Terus kira-kira Mas Romton tuh punya istighosah yang khusus atau gimana? Niku. Ya. Istighosahnya niku lho nopo istighosah khusus pemberian seorang mursyid ataupun kiai yang dipakai sehingga kemudian mungkin berbeda dirasakan oleh kalangan aktivis itu. Terima kasih Mas Adli. Waduh, diceluk apa ini Mas saya. Meskipun Mas Romton. Ya. Jadi awal mula saya ini istighosah. Kalau istilah istighosah sebagai sebuah istilah yang pakem, dan itu biasanya muncul di lingkungan NU. Ya, tentu saya mengambil dari pakem-pakem yang diajarkan oleh ulama-ulama NU. Betul ulama. Ya. Yang saya ambil itu adalah yang dikembangkan oleh Kiai Romli Rejoso. Terongan ya? Terongan. Ya, yang dulu banyak dikembangkan atau mursyidnya saat itu adalah Yai Musta'in Romli. Cuma pemahaman saya tentang istighosah itu sebenarnya tidak hanya itu. Karena sejak beberapa pengalaman saya belajar ngaji, itu banyak macam istighosah, termasuk yang diajarkan oleh Kiai saya di Malang, Yai Imam Asfali. Itu ngambilnya dari Ketapang, Yai Said itu, karena beliaunya juga salah satu mursyid. Kemudian yang diajarkan oleh atau yang diperintahkan oleh Habib Alwi Alaidrus itu berbentuk Hizib Nasar. Hizib Nasar. Kemudian yang diajarkan oleh salah satu guru saya di Darut Tauhid, pendiri Darut Tauhid, Ustadz Abdullah Abdun, itu menggunakan Ratib Al-Atos dan Ratib Al-Haddad. Yang kadang-kadang juga ada namanya Ratib Al-Habsyi, cuma yang paling banyak dibaca itu Ratib Al-Haddad dan Ratib Al-Habsyi. Nah, ketika tahun menjelang reformasi, khususnya di tahun sekitar 91, itu sudah mulai ada perlawanan terhadap rezim Soeharto itu,
kan mulai muncul kegiatan-kegiatan istighosah yang asal mulanya digunakan oleh para orang-orang sepuh, ya, orang-orang sepuh, dan itu memang kegiatan tarekat dilakukan oleh orang sepuh. Terus muncul istighosah itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk melawan kekuasaan. Ya, gitu. Dan juga diamalkan oleh beberapa teman, khususnya yang di PMII itu, sebagian besar kan dari kalangan pesantren. Mereka terbiasa membaca wirid-wirid itu. Aktivis PMII. Aktivis PMII. Oleh karena itu, salah satu dari kegiatan aktivis PMII itu juga melakukan istighosah yang apa yang saya dengar dulu itu untuk melindungi dari pendungan polisi ketika mereka demo begitu. Salah satu manfaat. Salah satu motivasi. Motivasi. Itu motivasinya begitu. Motivasinya begitu. Lah terus kemudian setelah istighosah barangkali ada manfaat. Ya. Kan seperti itu, tidak dipendung atau maksudnya. Ya, atau lek dipendung gak kroso begitu. Ya. Kebetulan saya saat itu kan sudah jadi PNS, sudah jadi dosen di Ponorogo. Tapi puncaknya ketika saya dipindah atau saya minta pindah ke Surabaya itu juga puncak-puncaknya reformasi. Ketika upaya untuk melengsarkan rezim Pak Harto dulu itu. Nah, maka kegiatan istighosah itu kan menjadi menasional. Gitu. Termasuk karena saya itu dianggap dari teman saya angkatan itu yang paling tua atau yang gampangan begitu. Terus saya dianggap dosen IAIN begitu saat itu. Kemudian saya diminta untuk memimpin istighosah. Dan memimpinnya istighosah teman-teman namanya mahasiswa. Maka pakemnya, khususnya pakem tampilan kan tidak seperti orang torekoh, kan itu pakaian putih, kopiahan, mereka kan tetap menggunakan label-label mahasiswa, celana krowak dan lain sebagainya begitu. Kelambi klewer, gak atus barang itu kan biasa begitu. Terus bacaannya juga diringkas atau mboten? Saat itu karena ini kemudian istighosah dan yang berkembang adalah istighosahnya NU, maka kemudian saya membaca istighosah yang dikembangkan oleh NU yang dimulai dari pembacaan istighfar itu sampai kemudian ya Qahar, ya Wahab, ya Dzal Jalali wal Ikram, Sa'altuka itu kan yang dibaca. Saya pikir mungkin ini karena teman-teman terbiasa ikut thariqah atau kiai-kiainya dulu itu ikut thariqah yang istighosahnya mengikuti model yang dikembangkan oleh Yai Romli itu. Nah, jumlah bilangannya biasanya dibaca 3 kali, 7 kali, 11 kali ngoten niku. Itu berubah nggak di kalangan mahasiswa atau aktivis? Kebetulan saat itu awal saya tidak pernah merubah jumlah. Oh, ngoten. Yang saya rubah gaya wiritannya. Oh, gaya wiritan. Gaya zikirnya dan juga lagunya. Jadi lagunya tidak mendayu-dayu. Oh, kalau lagunya thariqah kan saya lihat seperti orang yang memang betul melas gitu loh, bahasa melas ya saya dengar gitu ya. Yang sewu. Contohipun. Jadi kan la ilaha illallah kan begitu dah. Iku nek di kalangan sepuh. Lah kalau saya kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya gitu. Berarti lagunya memang lagu-lagu untuk teman-teman. Jadi itu ilmunya. Oleh karenanya saya mengambil ini. Tapi mau tidak mau saya juga harus izin, namanya di dalam dunia ilmiah itu kan setiap referensi itu kan harus ada kode etiknya. Ini dari siapa? Nah, saya kemudian tidak mau mengamalkan ini. Lah saya sebenarnya kemudian mau mengamalkan, ayo apa yang diberikan kepada saya langsung. Saat itu adalah kalau ndak Rotib Haddad, Rotib Al-Atos atau Hizib Nasar itu ya. Cuma kemudian saya ditegur oleh teman-teman. Mas, ojo iku mas panas hatiku mas tambah kudu gelut ae. Loh, ndare ojo gelut iku itu. Terkenalnya Hizib Nasar nggih. Akhirnya ya sudah, tapi saya harus menelusuri ini. Ketika saya menelusuri secara literer gitu ya, saya ketemukan kok bahwa
Istighosa ini diciptakan atau disusun ya istilahnya ya. Nggih, nggih. Runtutan, tapi kalau semuanya bacaannya memang kan dari Rasul dari Nabi ya. Cuma runtutannya ini saya dengar-dengar dari beberapa pengamal istighosa itu ya Khalil. Ya Khalil yang terkenal kan ya Khalil Bangkalan, Nggih, apalagi nggih. dilakukan NU. Nggih, nggih. Tapi setelah saya telusuri lagi, yang dimaksud dengan ya Khalil ini adalah ya Khalil Rejoso. Wonten nih. Ya Khalil Rejoso. Jadi sekarang ini abahnya siapa namanya? Ya Khalil Rejoso yang oleh karena itu kalau tidak salah ya Khalil Rejoso ini kakak beradik Nggih. apa kakak beradik dari Yai Romli. Saya mohon maaf nanti saya sambung lagi. Gitu. Istilahnya begitu. Iya, iya. Kemudian diijazahkan kepada Yai Romli. Oleh karena itu pengamalnya kan Yai Romli yang pertama. Nggih, nggih. Nah, kemudian disusun oleh penanggung jawab penyusun resminya itu akhirnya kan Yai Romli, tetapi ijazah ini awal mulanya dari Ya Khalil. Ya Khalilnya itu Ya Khalil Rejoso. Menurut informasi, kenapa Ya Khalil baca-baca itu? Karena daerah Rejoso dulu itu biasa cerita pesantren itu ya. Ya. Salah satu keberanian pesantren, mendirikan pesantren kayak dulu itu malah mendirikan di daerah yang hitam, daerah rawan. Daerah rawan itu, bukan di mall mungkin. Iya. Tapi kayaknya kita perlu ya mendirikan pesantren di mall ya. Mau si pesantren mendeso. Sekali-sekali ya di mall. Ya, oke. Itu. Makanya kemudian karena saya tahu dari Khalil Bangkalan. Dari Khalil Rejoso, ya. dari Romli. Saya kemudian alhamdulillah mertua saya itu, Aisyah Sunan itu dulu pernah mondok di Rejoso dan begitu dekat. Kebetulan ibu saya mertua itu sebenarnya adalah putranya Yai Tamin yang di Jalan Kidul Pasar itu. Yai Tamin itu ya. Itu adalah mbah saya, mbah istri saya itu. Entah karena apa, tapi ibu mertua saya itu begitu akrab dengan keluarga Rejoso. Nah, berdasarkan referensi dari ibu ini, ya, saya kemudian memberanikan diri. Salah satu saat itu yang masih ada dan kategori sepuh dan menjadi mursyidnya kan Kiai Dimyati Romli. Lah Kiai Dimyati Romli itu secara status merupakan dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ketika beliaunya tahu bahwa saya ini menantunya Pak Sunan dan menantunya Pak Sunan itu punya hubungan kekerabatan melalui ibu Aisyah Tamin itu, maka menjadi akrab dengan saya dan saat itu seperti teman, sama-sama sarjana hukum, sama-sama berlabel NU. Ya kebetulan saat itu zamannya Orde Baru kan seluruh Kemenak itu dikuasai oleh Golkar. Golkar kemudian tidak suka dengan NU saat itu ya. Saat itu. Jadi kemudian NU kan tidak memperoleh tempat di lembaga-lembaga Kemenak termasuk YIN. Jadi rumah saya punya bolo. Terus saya bilang begini, Yai, panjenengan kan mursyid dan salah satu imami istighosa yang dikembangkan Yai Romli. Saya minta izin untuk ngamalkan ini di lingkungan saya dan di teman-teman mahasiswa atau di lingkungan teman-teman saya itu. Ya wis amal dong, wis gitu. Lah saya minta izinnya itu sama duduk-duduk begini sudah tidak seperti ini. Ya wis amal. Ya, ini siapa? Yang runtutan yes amal naik yes amal terus gitu. Jadi ikhlas ya jadi bahasanya itu seperti orang minta referensi. Ya amalnya itu cocok gitu. Jadi saya itu baiatnya tidak model seperti bait berhadapan-hadapan begitu, jadi langsung begitu. Nah, sejak saat itu kemudian saya amalkan istighosa yang ini itu. Yang untuk karena kebetulan peserta awalnya itu dari kalangan teman-teman mahasiswa yang ber-PMII. Itu sudah mulai sejak dari Surabaya istighosa yang diijazahkan oleh beliau. Ya, jadi ketika masih beliau menjadi PNS di Surabaya. Sampai dibawa di Malang. Sampai saya bawa ke Malang terus. Di Malang pertama kali
Mas Romdon, kira-kira istighosah yang pimpin oleh panjenengan niku kira-kira seingat panjenengan kira-kira di mana? Tahun berapa? Kalau tahunnya ya 9798. Jenengan sudah ada di. Saya masih kan wirawiri tetap di sini. Saya kan tetap rumah saya tetap di sini. Meskipun saya kerja di Surabaya. Nggih. Mboten maksudnya kan mengawalinya berarti tahun 9798 itu nggih. Ya. Di kalangan aktivis. Kalangan aktivis. Dan itu menggunakan istighosahnya Yai Dimyati. Yang pertama ya tentu di kantor cabang PMI dulu. Pertama gitu. Di Maijen Panjaitan 164. Kemudian keliling beberapa tempat di tempat-tempat senior atau orang-orang PMI yang sudah punya rumah di Malang itu. Iya. Pernah kemudian di rumahnya Caud Profesor Said itu ya. Itu ketika masih di Candi Mendut. Masih di belakangnya ABM itu. Itu masih ketika awal-awal. Terus ngeten Mas, mengapa jenengan memilih istighosah ya kan? Kadang kan ada orang yang ingin mengumpulkan teman-teman aktivis melalui sholawatan, mengumpulkan juga dengan melalui sholat tasbih atau dengan kegiatan ritual keagamaan lainnya. Tetapi panjenengan mungkin barangkali ini memilih dengan istighosah. Nah, kira-kira apa alasannya nanti? Ya, mungkin saya masuk kategori berdasarkan permintaan. Oh, ngaten. Karena ketika awal saya memahami istighosah dan wirid-wirid lain, apalagi yang kemudian sifatnya adalah bentuk sandaran kepada ilahi itu, saya seingat saya ketika saya masih ngaji di Habib Alwi itu kan salah satu yang dikaji meskipun saya belum cuma pendengar ya, itu kan di tafsir Ibnu Katsir kan. Tafsir Ibnu Katsir itu kayak saya kok sempat terdengar-dengar mengenai beberapa bacaan wirid itu. Nah, kemudian saya coba buka-buka, salah satunya kemudian di surat Al-Anfal itu kan, surat Al-Anfal berapa ya, 9 atau 10 gitu. Itu kan tentang cerita bagaimana Rasulullah itu dalam posisi kepepet, posisi kepepet, terus itu minta pertolongan kepada Allah supaya tidak sampai kalah kan begitu. Nah, maka dari situlah kemudian saya memahami istighosah itu pokoknya segala bentuk wirid, segala bentuk zikir yang diharapkan untuk bisa minta pertolongan bantuan dari Allah secara langsung atau secara bahasanya secara gaib lah, di luar hitungan logika gitu. Berarti kalangan aktivis meminta paling tidak panjenengan untuk memimpin istighosah ini. Mungkin tak karena suara saya kan. Saya lihat mungkin karena lagunya, coba bukan ya, cara bacanya, atau juga memang karena saat itu saya relatif tidak repotan kan, pokoknya arah begitu. Saya juga masih suka marung dan tidak membedakan soal atribut istighosah itu, atribut cara beristighosah. Maka itu yang kemudian. Dan kesenangannya teman-teman itu saat itu ya istighosah yang dikembangkan oleh NU itu. Dan NU ternyata kalau kita urut gitu, saya lihat di istighosahnya Yai Romli Rejoso itu tidak ada bedanya, sudah bersama. Nah, oleh karena itu kan ketika Yai Romli itu sedo, kan kemudian mursyidnya ganti kepada Yai Mustain. Ketika Yai Mustain sedo, kan gantinya kepada Yai Adlan kan begitu kan, Yai Adlan Ali Jombang juga. Jombang, melok Tebireng, wetane Tebireng ngarani. Wetane Tebireng namine nopo to niki? Sadurung kita masuk Tebireng. Nggih. Supe kula. Pabrik gula apa ngarani? Lagi pabrik gula. Tokoh P3 nih nggih. Ya Adlan Ali itu. Adlan Ali, nggih. Adlan Ali. Ya karena kebetulan ya Adlan Ali sudah sedo. Saya minta izinnya kepada putranya.
Pak Jabar Adlan itu yang kebetulan saya itu menjadi rektor. Iya, iya. Dan masih kategori dari istrinya masih family dengan saya. Jadi saya berani gitu ngamalkan itu. Karena prinsip saya begini, setiap upaya orang melakukan wirid itu, pasti harus ada urutannya. Jadi sekarang istilahnya itu sanad. Kalau dalam bahasa ilmiah itu mau tidak mau kita itu kalau buka referensi itu harus literatur harus jelas dan itu didapat dari mana, loksit. Nah, itu kan perlu ketika menulis kan tidak boleh duplikasi, tidak boleh istilah sekarang apa ya? Plagiat. Nah, harus ada izin. Makanya itu kemudian saya menelusuri dari setiap istighosa itu. Kebetulan yang suka teman-teman itu dan mungkin dari latar belakang mereka istighosa yang dikembangkan NU yang relatif hampir sama, bahkan bisa disebutkan ya sama dengan apa yang dikembangkan oleh Romli itu. Termasuk ketika menanyakan begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu kan dalam kategori fikih ya, ilmu fikih. Dan ini kok Rasul itu kok malah kok mintanya kepada Rasul langsung ya, atau kemudian minta ketemu dengan Rasul adrikni ya. Itu kan ya saya tanyakan gitu. Ya. Jadi kan saya tanyakan ada beberapa kan ada yang tidak cocok ada pro kontra Termasuk saya pernah tanyakan kepada Yai Mudib. Yai Mudib salah satu dari kiai di Rejoso itu. Ya, itu juga di kalangan itu ada yang kemudian kok langsung gitu. Nah, tapi kemudian ada yang menganjurkan kepada saya, salah satunya ya Samar ini ketika kalau tidak salah ketika istighosa di rumah Cak Ut, gitu ya. Pokoknya Mas sampean lek mimpin istighosa mek kari ndelok sanate. Lek pancen sanate sampean adrikni ya Rasulullah ya maca adrikni ya Rasulullah. Tapi kalau sampean itu tidak tahu sanatnya kemudian merasa ragu, ya tidak usah diwaca kan begitu. Itu karena tanggung jawab dari penyanyi. Tapi saya baru ketika saya amalkan betul, di dalam dunia tasawuf itu kan ada kesungkanan bahwa semuanya punya keyakinan bahwa Allah itu yang merintah. Tapi sopan santunnya dan juga ini kan harus namanya kan Rasulullah menolong itu kan ya dengan izin Allah, semuanya harus dengan izin Allah. Akhirnya saya sudah tidak mempertanyakan itu soal adrikni ya Rasul. Terus Mas Ramdan, mungkin dari keistiqomahan panjenengan mulai sejak dulu, mungkin istighosah mengawal teman-teman. Kira-kira apa yang dirasakan oleh panjenengan atau mungkin jenengan melihat teman-teman yang mungkin barangkali curhat terus kemudian bisa terurai curhatannya, atau barangkali ada titik kesuksesan di saat logika berbicara tidak, ataukah mungkin ada barangkali cerita-cerita setelah amaliyah yang sifatnya istiqomah itu dilakukan termasuk istighosa niku sing jenengan rasakan kemanfaatannya untuk panjenengan maupun aktivis itu sendiri itu kayak apa?